Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Sama dengan di tempat-tempat lainnya, awalnya kedatangan pasukan sekutu disambut dengan baik oleh para pemerintah Indonesia di Sumatera Utara. Tugas sekutu adalah membantu pembebasan para tawanan perang, mendatangi tempat-tempat para tahanan seperti Tipulu, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Persagi. Mereka juga diizinkan untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Tetapi pada 13 Oktober 1945 di Hotel Bali Medan, insiden bermula ketika seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga setempat. Setelah kejadian tersebut, pasukan sekutu mengultimatum para pemuda dan rakyat di kota Medan agar menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Tetapi ultimatum ini tidak dihiraukan dan malah sebaliknya semakin mengobarkan semangat perlawanan. Dalam rangka membatasi gerak maju serta perhadangan para pemuda, pada 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Karena tulisan inilah, wilayah yang menjadi markas sekutu di kota Medan dikenal sebagai Medan Area. Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut dengan baik. Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro bahkan menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta bantuan lainnya yang diperlukan demi kelancaran tugas sekutu. Sementara itu, pihak sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Akan tetapi, Nikai yang dibonceng pasukan sekutu mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Bermula di Magelang pada tanggal 26 Oktober, pertempuran berlanjut antara tentara sekutu dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pertempuran baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang pada 2 November 1945. Ia kemudian melakukan pertemuan dengan Brigjen Bethel. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pihak sekutu. Dalam kenyataannya, pihak sekutu melanggar kesepakatan tersebut, salah satunya dengan menambah jumlah pasukannya di Magelang. Karena alasan tersebut, pada 20 November 1945 terjadi pertempuran antara TKR dan pasukan sekutu di Ambarawa. Pasukan sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa sehingga TKR terpaksa menarik pasukannya ke wilayah aman. Pada 21 November 1945 datanglah bantuan TKR dari Purwokerto dan juga dari Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 26 November 1945, pimpinan TKR dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Kedudukannya kemudian digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12 Desember 1945, Sudirman memerintahkan untuk mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa serta memaksa sekutu menarik kembali pasukannya dari Ambarawa ke Semarang. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antar tentara Indonesia dan tentara sekutu. Peristiwa besar ini terjadi pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Tentara sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Aubertin Walter Southern, Malabi yang berkebahasa Inggris. Kedatangan mereka ketika itu disambut oleh Gubernur Jawa Timur, RMTA Suryo. Kontak senjata pertama dengan Inggris terjadi di siang hari pada 27 Oktober 1945. Pertempuran kemudian meluas dengan cepat dan berubah menjadi perlawanan berebut kembali ke lokasi-lokasi penting yang telah diduduki oleh tentara sekutu. Selanjutnya,
Pada 28 Oktober 1945, lokasi-lokasi penting tersebut berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Pada 30 Oktober 1945, di Surabaya, mobil Boeing yang ditumpangi AWS Malabi menjadi sasaran tembakan saat hendak melintasi Jembatan Merah. Terjadi baku tembak di tempat itu yang berakhir dengan tewasnya Malabi. Pada 7 November 1945, pemimpin tentara Inggris yang baru, Mayor Jenderal E.C. Marset, menulis surat kepada Gubernur Suryo. Surat itu pada intinya berisi kecaman atas kematian Malabi serta tudingan bahwa sang gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri. Suryo membalas surat Marset pada 9 November yang pada intinya membantah semua tuduhannya. Pada 9 November 1945, setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Maka setelah batas waktu ultimatum habis, pertempuran tidak bisa dielakkan. Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak. Di tempat ini, pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Surabaya. Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Bung Tomo dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Kepada para pejuang rakyat Indonesia, Soekarno menyuruhkan, tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh. Penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas, berkorban dengan tekad. Merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kota Surabaya memang hancur, tetapi pertempuran ini menunjukkan suatu semangat serta sikap pantang mundur para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan rakyat di Surabaya, di kota ini kemudian dibangun Tugu Pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa Merah Putih di Manado. Setelah mengetahui kemerdekaan telah diproklamasikan di Jakarta, masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara melakukan aksi pelucutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Gerakan ini diprakarsai oleh Dewan Minahasa yang dipimpin oleh Mr. SS Pelengkahu pada September 1945. Datanglah tentara sekutu yang membawa serta nikah. Mereka bermaksud mengukuhkan kembali pemerintah Belanda di kota Manado. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan rencana itu, tentara sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Kedatangan tentara sekutu dan nikah serta tindak tanduk mereka di Manado memicukan kemarahan rakyat Minahasa. Hal ini memicu konflik bersenjata. Konflik pertama terjadi di Tondano dan Tomohon. Rakyat Minahasa terdesak mundur karena minimnya persenjataan. Mereka melanjutkan perlawanan dengan cara gerilya. Dalam rangka memperkuat perlawanan, Gubernur Sulawesi Dr. Sam Ratunglangi memerintah akan segera dibentuknya organisasi masyarakat yang diberi nama Perjuang Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang ditandatangani oleh 50 orang. Petisi tersebut menyatakan bahwa seluruh rakyat Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia. Akibat tindakannya ini, Dr. Sam Ratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui, Papua oleh tentara sekutu pada 1946. Pertempuran di Bandung. Pertempuran yang terjadi di Bandung ini lebih dikenal dengan istilah peristiwa Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia memenuhi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategis militer mereka. Pasukan Inggris tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Pada waktu yang bersamaan, TKR dan rakyat Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan serta merebut senjata dan peralatan lain dari tangan tentara Jepang. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara sekutu dan rakyat Indonesia sudah tegang. Selain membawa serta NICA, Inggris menuntut agar semua senjata api yang telah direbut dari tangan Jepang dan beredar luas di tengah penduduk, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Rakyat Indonesia diberi batas untuk menyerahkan senjata-senjata tersebut paling lambat tanggal 21 November 1945. Pada tanggal 21 November 1945, TKR dan Badan Perjuangan melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas.
Pada 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, kali ini agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung. Keputusan untuk menghanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Pada hari itu juga, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi penduduk kota Bandung. Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana. Pertempuran ini terjadi di Margarana, Bali. Ini dipicu oleh hasil perundingan Ninggajati. Salah satu hasil perundingan menyatakan pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Dengan demikian, Bali tidak bagian dari Indonesia. Pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan 2.000 pasukan di Bali dengan maksud adalah untuk menyatukan Bali dengan wilayah NIT lainnya. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang ada di Yogyakarta melakukan konsultasi dengan markas besar TRI. Belanda membujuk kepada divisi Sunda Kecil agar mau bekerja sama membentuk NIT, namun ditolak. Peristiwa ini dimulai dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukan untuk meluncurkan persenjataan nikah. Perintah tersebut terlaksana 3 hari kemudian. Ciung Wanara berhasil menguasai detasemen dan merebut puluhan senjata. 2 hari kemudian Belanda mengerahkan seluruh pasukannya dan mengisolasi Adeng Marga. Setelah bertempur sampai titik darah penghabisan, Ngurah Rai dan 96 pasukan gugur dan 400 pihak sekutu tewas. Perlawanan rakyat di Makassar. Gubernur Sulawesi yaitu Dr. Sam Ratuhangi membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI dan diketuai oleh Manai Sopian. Salah satu fokus kampanye organisasi ini adalah menentang pembentukan nikah. Pada 5 Desember 1946, Belanda mengirim pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Ia memimpin 120 pasukan khusus dan misi utamanya adalah untuk menumpas pemberontakan terbentuknya nikah. Arifai, Pairsi, dan Robert Walter Monginsidi yang bergabung dalam PPNI melakukan perlawanan dan mereka berhasil merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai oleh nikah. Salah satu pemuda pejuang perempuan yaitu Emmy Sapian tewas akibat ledakan granat dalam pertempuran di Kasih bersama 8 tentara Belanda. Lalu Westerling menerapkan metode yaitu Gestapo. Pada masa Hitler, polisi rahasia Jerman membantai setiap orang yang mereka curigai sebagai musuh. Belanda juga melakukan tindakan itu dari 7 sampai 25 Desember 1946 dan mengakibatkan 40.000 rakyat sipil tak berdosa tewas. Monginsidi ditangkap oleh Belanda pada 28 Februari 1947 dan berhasil kabur pada 27 Oktober 1947. Belanda menangkapnya kembali dan menjatuhkan hukuman mati untuknya.